dari Panjaitan. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membuatkan satu video membuktikan flash disk ori atau palsu. Pembuktiannya kita lihat dalam video ini. Jadi sesuai informasi yang saya ambil dari internet, ciri-ciri dari flash disk palsu itu seperti ini. Di yang ori ini sebelah yang kiri, di sini ada tulisan, dan yang tanda yang dua ini kosong. Sesuai dengan flash disk saya di sini, ini yang pertama, ciri-cirinya yang asli itu seperti ini. Yang saya punya ini sesuai. Kita bandingkan yang ini. Jadi ini yang bengkok sebelah kiri, itu yang ori. Kita lihat, ini dia. Ini punya saya, bengkok sebelah kiri. Jadi sesuai informasi yang saya dapat dari internet, ini ori. Tapi di sini yang mau saya buktikan bukan dari bentuk fisiknya, dari settingan BIOS. Kita lihat di dalam video ini. Kita lihat ini BIOS dari Asus, dan sudah saya colokkan flash disknya yang ini. Jadi yang ori itu di BIOS akan terbaca namanya Kingston Data Traveler. Jadi kira-kira untuk membuktikan ori atau palsu itu bisa kita lihat lebih pasti dari BIOS. Jadi saya hanya membandingkan ori sesuai informasi yang dari internet dan ori sesuai informasi yang saya lihat di BIOS komputer. Jadi kita coba yang lain. Itu yang pertama merek Kingston. Kita coba yang merek yang lain. Seperti merek Toshiba, ini banyak sekali yang beredar di pasaran yang palsu. Jadi kita lihat videonya yang ini. Ini sudah saya rekam sebelumnya. Kita percepat. Kemudian ini yang saya coba kedua, merek Toshiba sesuai tulisannya. Ini dia Toshibanya. Setelah dicolok flash disknya, kemudian komputer dihidupkan. Ini motherboard Asus yang saya coba, komputer yang saya coba ini merek Asus. Jadi tombol shortcutnya F8, itu untuk boot menunya. Kita lanjut, tekan F8 dan komputer membaca boot dari flash disk. Yang Toshiba yang saya colok tadi tuh, ini dia USB flash disk. Yang ini hard disk internalnya, ini flash disk. Jadi flash disk yang merek Toshiba itu terbaca di BIOS USB flash disk. Ini harusnya Toshiba. Ori itu seharusnya menurut saya sudah harus tertanam di dalam firmware
atau di dalam chipnya, di dalam chip flash disk Toshiba-nya itu harus tertanam mereknya. Jadi sesuai yang saya coba ini, harusnya kalau dia memang ori harus tertulis Toshiba. Kita coba lanjut. SanDisk, kita lihat langsung aja masuk ke settingannya, kita restart. Ini dia SanDisk. Jadi komputer ini membaca flash disk yang saya colok tadi itu. Kita coba lihat di dalam firmware-nya atau di dalam chipnya, di dalam chip flash disk ini tertanam namanya ini SanDisk. Kalau dia tadi ini palsu, pasti namanya selain SanDisk, misalnya removable atau USB flash disk, gitu. Jadi itu biasanya ciri-ciri flash disk yang palsu. Kemudian kita coba yang flash disk Toshiba yang 16 GB ini. Kita lihat, ini di Toshiba yang ini kapasitasnya 16 GB, tapi yang tertulis sekitar 14,8 lebih. Jadi persis itu 16 GB itu tidak bisa tertulis 16 GB total. Itu karena proses si komputer membaca flash disk itu pasti memorinya sudah ada termakan. Jadi itu alasannya kenapa yang 16 GB hilang sebagian. Kita lanjut. Ini flash disk yang gak ada merek. Kita coba dulu. Saya lupa ini dari saya lupa flash disknya merek apa karena casingnya sudah saya bongkar. Tidak ada terbaca, flash disknya sudah rusak. Contoh, kita lihat hard disk yang ini. Hard disk ini tulisannya WD3200 AAJS. Jadi di dalam hard disk ini kode ini sudah tertanam. Harusnya komputer ini membaca kode ini juga. Jadi itu dia perangkat yang ori. Jadi di dalam laptop serial number itu sudah tertanam di mesinnya. Jadi BIOS akan membaca serial number itu bahwa itu sudah ori. Kita lihat hard disk yang WD ini terbaca di BIOS. Kita lihat di BIOS. Ini sama WD3200 AAJS. Jadi logikanya seperti itu. Hard disk yang ori di dalam pasti sudah tertanam satu kode dari perangkat tersebut, dan itu pasti terbaca di dalam BIOS. Kira-kira seperti itu logikanya kalau dia memang ori. Kalau memang kode itu beda dengan yang tertulis di BIOS ini, itu sudah ada tanda tanya lah, sudah ada kejanggalan. Jadi membuktikan perangkat flash disk ori atau tidak bisa kita buktikan dari BIOS. Oke, jadi kelemahan dari flash disk yang palsu ini, kalau kita lihat dari dua proses yang bisa kita lihat dia ori atau palsu, yaitu proses dia membaca
dan proses dia menyimpan. Yang ori itu proses membaca bisa sampai 34 MB per second dan proses dia menyimpan 28 MB per second. Itu bisa kita coba buktikan dengan software. Nanti softwarenya saya akan bagikan di link deskripsi dan videonya saya akan buatkan khusus. Jadi itu dia, apabila nanti flash disknya atau kita coba flash disk kita yang palsu, kita coba kecepatannya, apabila nanti proses dia membaca di bawah 34, maka dia terbukti dia palsu. Kalau dia nanti proses menyimpan dia di bawah 28 MB per second, jelas itu flash disknya palsu. Jadi yang ori proses dia membaca akan di atas 34 MB per second dan proses menyimpan di atas atau minimalnya 28 MB per second. Jadi itu dia kelemahan yang palsu. Yang lain kelemahan yang palsu itu kadang kita copy data ke dalam, setelah kita cabut flash disknya kemudian mau kita gunakan, data akan rusak. Kelemahan yang lain, proses kita colok flash disknya, jadi si komputer akan susah mengenal flash disk ini. Jadi itu dia kelemahan-kelemahan yang palsu ini. Dan gitu dari segi bentuk fisik susah kita membedakannya dan harganya bisa sama. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon saya dikoreksi dari komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang suka dengan video ini, mohon di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.